Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku yang terkasih. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom Gempar. Ada kabar? Barigas, amin. Semua sehat walafiat, jasmani dan rohani, semua diberkati oleh Tuhan, amin. Saudara yang terkasih, haleluya, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat bertemu dalam keluarga Allah di tempat ini, dan kita akan terus bergerak dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan terus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Saudara, tahukah saudara bahwa di pundak kita ada tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab gereja Tuhan bukan hanya bertanggung jawab kepada sekelompok orang. Tanggung jawab gereja Tuhan bukan hanya bertanggung jawab kepada orang per orang. Tapi tanggung jawab gereja Tuhan memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu atas kota dan bangsa kita. Untuk itulah saudara dan saya dipanggil untuk kita bisa mengerjakan tanggung jawab kita, sehingga di mana gereja ada, di situ ada sebuah kebangkitan yang besar. Di situ ada kesejahteraan atas kota dan bangsa kita. Judul firman Tuhan hari ini adalah saya mau membagikan bagi kita tanggung jawab gereja Tuhan bagi kota dan bangsanya. Mari kita membaca Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kalau ada yang duduk di belakang sana bisa ke sini saudara ya. Kalau enggak cukup bangkunya di situ, masih ada. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Yang sudah siap katakan amin. Kita baca bersama-sama sekali lagi Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. 1, 2, 3. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Yang percaya katakan amin. Saudara, Nehemia memperlihatkan kepada kita pada saat saudara-saudaranya datang dari Yerusalem saudara, dan memberitahukan sebuah kabar tentang saudara-saudaranya di sana, dan memberitahukan tentang kabar tentang Yerusalem saudara. Dia berkata, mereka teman-temannya itu berkata, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana dan yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran yang besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara, berita ini disampaikan kepada Nehemia. Tahukah saudara Nehemia sebagai apa waktu itu saudara? Dia adalah seorang juru minuman raja di Babel saudara, di tempat pembuangan itu saudara. Dan dia mendapatkan kabar saudara, waktu dia mendengar kabar tentang itu, tentang kotanya, tentang saudara-saudaranya di sana saudara, hatinya hancur. Ayat 4 berkata apa saudara? Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara,
Nehemia memiliki sebuah hati kepada kotanya. Nehemia memiliki sebuah hati yang hancur kepada saudara-saudaranya sebangsa, saudara. Nah, ini menggambarkan apa, saudara? Tahukah saudara bahwa saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan bukan untuk kepentingan saudara dan saya sendiri. Saudara dan saya dipanggil bukan untuk hore-hore bagi diri sendiri. Saudara dan saya dipanggil bukan untuk keselamatan bagi diri sendiri. Tetapi saudara dan saya dipanggil juga berkepentingan untuk orang lain bisa mengalami Tuhan. Untuk orang lain dan kota kita bisa mengalami sebuah perubahan yang baik. Nehemia memiliki perkara itu di hatinya, saudara. Dia sudah memiliki pekerjaan yang luar biasa sebagai juru minuman raja. Sebelum raja minum, dia harus mensterilkan itu, saudara, dan mempersiapkan itu dan memastikan tidak ada racun atau apapun yang kotor di situ, saudara. Nehemia adalah seorang pejabat istana negara waktu itu. Tapi demi didengar Nehemia bahwa Yerusalem sudah tercela, saudara, hatinya hancur. Dia tidak pernah mau kotanya, bangsanya mengalami sesuatu yang buruk terjadi. Hatinya hancur dan dia berseru kepada Tuhan. Nehemia hancur hati pada saat dia mendengar itu terjadi, saudara. Dia mendengar kotanya terjadi sesuatu yang tidak baik. Bangsanya mengalami porak-poranda dan tidak ada lagi sepertinya pertolongan, saudara. Dan dia nangis di hadapan Tuhan. Saya mau beritahu, inilah hati dan tanggung jawab dari seorang anak Tuhan. Inilah hati dan tanggung jawab yang berada di pundak saudara dan saya. Bukan untuk diri kita sendiri. Sekali lagi saya mau beritahu, gereja yaitu saudara dan saya dipanggil bukan untuk dirimu sendiri. Gereja bertanggung jawab bukan untuk sekelompok orang ini saja. Gereja bertanggung jawab memandang jauh ke depan kepada masyarakat di kotanya. Bagaimana kota ini bisa berubah, bagaimana kota ini bisa maju, bagaimana masyarakatnya bisa sejahtera. Itulah tanggung jawab seorang anak Tuhan. Nehemia menyadari perkara itu dan dia berseru kepada Tuhan. Amin, saudara. Saudara, apa yang dilakukan Nehemia pada saat dia mendengar kotanya sudah hancur. Teman-temannya, saudaranya sudah tidak karuan, ada dalam tawanan. Inilah yang dilakukan Nehemia. Yang pertama kita baca ayat 4. Ayat 4 berkata apa, saudara? Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Apa yang dilakukan oleh Nehemia, saudara? Dia hancur hati, dia duduk menangis, berkabung. Seorang pejabat negara yang tinggi, seorang pejabat istana, saudara, orang kepercayaan raja. Tetapi pada saat dia mendengar kotanya hancur, hatinya nangis, berkabung, berdoa dan berpuasa beberapa hari. Tidak ada kesombongan dalam dirinya. Dengarkan baik-baik, saudaraku yang terkasih, halo. Jangan engkau menjadi sombong pada saat engkau memiliki uang yang banyak. Jangan engkau menjadi sombong pada saat engkau mendapatkan jabatan yang tinggi. Jangan engkau menjadi sombong karena popularitas dirimu. Tetapi contohlah Nehemia ini. Pada saat dia mengalami berita, menerima berita itu, hatinya hancur. Itulah sebuah bukti bahwa dia memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia tidak menyombongkan diri, mampuslah kamu semuanya. Karena kalian tegar tengkuk dan keras kepala dan tidak mau mengikuti apa yang dikumandangkan, disampaikan oleh raja. Dia tidak berkata demikian. Tapi dia menangis, dia duduk berkabung. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa, berpuasa bagi kota dan bangsa kita. Ini penting, saudara. Saudara tahu mau dibawa kemana provinsi ini, bangsa ini?
apabila tidak dipimpin oleh seorang yang takut akan Tuhan, apabila tidak diperjuangkan oleh saudara dan saya, dan kita merasa bahwa ya nikmati saja diri kita sendiri. Kita mungkin berpikir ya sudahlah itu urusan mereka sana. Ya sudahlah kita tidak tahu mau menahu tentang itu. Saudara, kita sedang melepaskan tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Kamu harus tahu untuk apa kita dipanggil. Ada tanggung jawab yang besar di pundak ini. Bukan hanya untuk segelintir orang. Hati kita menangis dan hancur bukan hanya untuk 1, 2, 3 orang. Kita sering mengambil doa puasa, merendahkan diri, memohon untuk kota kita bisa mengalami keselamatan dari Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Seperti Nehemia melakukan ini saudara. Saudara, untuk mengalami pemulihan harus ada hati yang hancur. Kalau saudara mau melihat keluarga saudara dipulihkan, papa mama mau dipulihkan, kakak adik saudara mau dipulihkan, saudara yang sudah dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga itu harus punya hati yang hancur untuk mereka. Kalau saudara menganggap itu biasa saja, maka mereka tidak akan pernah dipulihkan. Begitu banyaknya keluarga-keluarga yang hancur hari-hari ini, tetapi ada anak Tuhan di tengah-tengah keluarga itu hanya minta diperhatikan. Tidak mengerti tanggung jawab yang besar untuk apa dia dipanggil dari tengah-tengah keluarganya. Lalu dia hidup begitu saja, dia berkelahi dengan orang tuanya, dia caci maki, dia marah-marah, dia hanya mau menuntut saja. Itu bukan seorang ciri anak Tuhan yang dewasa. Anak Tuhan yang dewasa, dia mengemban tanggung jawab dan melakukan tanggung jawab itu. Saudara, tangisi keluargamu supaya dia bisa dipulihkan. Kalau kau dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga saudara, kau punya tanggung jawab. Hancur hati, nangis sama Tuhan, berseru, berdoa dan berpuasa. Tidak ada sesuatu yang besar terjadi di luar dari sebuah kehidupan doa dan puasa. Kalau saudara dan saya mau melihat sebuah perkara yang besar dalam kehidupanmu, engkau harus datang tersungkur di kaki Tuhan. Engkau harus berseru kepada Dia, berkabung, merendahkan diri saudara. Berdoa kepada Tuhan. Maukah kamu keluargamu dipulihkan? Maukah kamu orang tuamu mengenal Tuhan? Nangis di hadapan Tuhan. Kalau kau tidak pernah nangis saudara, minta sama Tuhan. Tuhan, karena air matamu, kata firman Tuhan, ditampung di kirbatnya. Air mata saudara dan saya tidak pernah terbuang begitu saja. Itu sangat dihormati dan dihargai oleh Tuhan. Bahkan ditampung Tuhan di kirbatnya saudara. Dan ini air mata siapa? Air mata seorang anak Tuhan yang sedang berdoa untuk keluarganya. Itu diperhitungkan Tuhan. Bukan kehebatan kita, lalu Tuhan terpesona sama kita. Bukan. Tapi kerendahan hati kita, itulah yang membuat hatinya bergetar. Dan dia harus menjawab permohonan doa itu. Apakah kamu mau rumah tanggamu dipulihkan? Apakah kamu mau kakak adikmu mengenal Tuhan? Berseru ke Tuhan. Hanya itu tujuanmu. Kau memiliki harta benda yang banyak tapi keluargamu broken home untuk apa? Kau memiliki jabatan yang tinggi, kau cantik secara jasmani tapi keluargamu hancur. Untuk apa itu semua? Seseorang hanya diperhitungkan bagaimana dia hidup berkeluarga. Seseorang akan dihormati oleh orang lain pada saat orang lain melihat keluarga yang harmonis dan diberkati Tuhan. Kamu akan direndahkan oleh Tuhan, oleh orang lain. Kalau kita tidak memiliki keluarga yang menjadi berkat. Keluargamu adalah hartamu yang terbesar. Perjuangkan dengan baik. Lebih daripada engkau mencari emas dan perak.
rendahkan hatimu. Tidak peduli orang tuamu ada di kampung, ada di desa, ada di mana, ada di Sumatera. Tapi doamu di tempat ini dengan hati yang hancur diperhitungkan oleh Tuhan. Amin saudara. Dan Tuhan akan bekerja di sana dan menjamah keluarga kita. Sekali lagi, tidak ada sebuah pemulihan kebangkitan kalau tidak ada hati yang hancur. Bagaimana terhadap kota dan bangsa kita? Lalu kita berdiam diri, lalu kita menganggap ya sudahlah itu tugas seorang yang lain saja. Itu bukan bagianku, tidak usah aku ikut campur di situ. Saudara, doa sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak berdoa bagi kota dan bangsa kita, maka kota ini akan dipegang oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan kota ini akan dikuasai dengan kuasa-kuasa kegelapan sehingga rusak dan porak-poranda kota dan bangsa kita, khususnya provinsi kita, menjadi provinsi yang tertinggal, rakyatnya miskin, hanya orang-orang tertentu yang kaya, yang mengambil semua apa yang dia inginkan dari tanah kita saudara. Bisakah saudara memikir perkara itu? Bisakah saudara membayangkan mau menjadi apa kita? Mau dibawa kemana kita kalau kita tidak berdoa sungguh-sungguh, tidak merendahkan diri, tidak berpuasa? Jangan anggap enteng kepada apa yang ada di kota dan di provinsi kita, karena kita hidup di situ saudara. Kita sebagai generasi anak-anak Tuhan harus menyadari perkara ini. Itulah sebabnya saudara, ambil waktu di rumah sungguh-sungguh berdoa setiap hari. Bawa Palangkaraya, Kalimantan Tengah kepada Tuhan. Nehemia menyadari bahwa dia punya tanggung jawab yang besar. Kalau dia sudah berpuas diri kepada jabatannya, maka dia tidak akan pernah mau merendahkan diri dan berdoa. Karena dia tahu siapa dia. Kalau saudara menyadari siapa diri saudara, saudara adalah orang kepercayaan Tuhan. Amin saudara. Sadari baik-baik. Kita adalah orang kepercayaan Tuhan yang punya tanggung jawab. Katakan sama-sama, saya adalah orang kepercayaan Tuhan yang punya tanggung jawab. 1, 2, 3. Saya adalah orang kepercayaan Tuhan yang punya tanggung jawab. Amin. Kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab bagi diri kita sendiri. Tanggung jawab bagi keluarga rumah tangga kita. Kalau saudara sudah berumah tangga. Tanggung jawab bagi keluarga besar kita. Tanggung jawab bagi kota dan bangsa kita. Itu tanggung jawab kita. Bagaimana kota ini bisa mengalami kemajuan. Bagaimana kota ini bisa mengalami kesejahteraan penduduknya. Bagaimana kota ini bisa menjadi kota yang menyembah Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, yang orang-orangnya mengenal Tuhan, yang di mana nama Tuhan ditinggikan di sana, dan kitalah yang memiliki tanggung jawab itu. Untuk kita bergerak dan bergerak dan bergerak. Kadang memang saya menyadari usaha manusia akan sia-sia tanpa Tuhan. Hal yang terpenting kita usahakan adalah bawa mereka kepada Tuhan. Karena pada saat mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka, lahir baru, diselamatkan dengan darah Yesus saudara, maka hidupnya pasti berubah. Pasti. Bukankah saudara sudah mengalami perkara itu? Kenapa saudara menjadi orang yang berbeda dengan kakak adik saudara yang lain? Mereka mungkin banyak uang tapi hancur. Mereka mungkin punya semuanya tapi rusak. Kenapa saudara berbeda? Karena ada Yesus. Karena Yesus yang mengubahkan kita. Itulah sebabnya penting bagi kita. Bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan kota kita, yaitu dengan berdoa dan berpuasa dan berseru kepada Tuhan dan membawa mereka kepada Tuhan. Itu tugas kita. Yang kedua, saya mau bagikan kepada kita saudara. Apa yang dilakukan oleh Nehemia
Setelah dia berdoa dan berpuasa sebagai juru minuman raja pejabat tinggi di istana itu, saudara, Nehemia bertindak dan mengusahakan kebangkitan, pemulihan, dan kesejahteraan kota dan bangsa. Ada sebuah tindakan dan usaha yang diambil oleh Nehemia, saudara. Dia tidak hanya tinggal berdoa saja, dia tidak hanya sekedar berseru saja, tetapi ada sebuah tindakan yang dia ambil, ada usaha yang dia kerjakan, saudara, untuk kotanya mengalami kebangkitan dan pemulihan. Apa yang dia lakukan, saudara? Mari kita membaca Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Raja belum pernah melihat Nehemia sedih, saudara. Bertanyalah raja ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Ayat 3. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Ayat 4. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ayat 5. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Nehemia tidak hanya sekedar berdoa, tetapi dia mengambil sebuah tindakan dan tanggung jawab. Dia mempertaruhkan jabatannya hanya untuk kotanya. Dia minta supaya raja mengutus dia untuk membangun kembali Yerusalem yang sudah runtuh itu. Saudara, dengarkan baik-baik, inilah tanggung jawab gereja Tuhan, saudara dan saya. Bangun kota kita, bangkitkan dia, sejahterakan dia, saudara. Nehemia bukan hanya sekedar berdoa, tapi dia mengusahakan kesejahteraan kotanya, bangsa. Dari hati yang hancur dan doa puasa yang dia ambil, dan dia juga mengambil sebuah tindakan untuk bekerja, membangun, mengusahakan. Apa yang bisa saudara usahakan hari ini, saudara? Berdoa dan berpuasa. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan hari ini, saudara? Bekerja sebagai apapun saudara dan saya. Usahakan kesejahteraan kota. Usahakan berarti ada sebuah tindakan. Usahakan berarti ada sebuah kerja yang dia kerjakan. Usahakan ada sebuah tindakan yang bagaimana itu bisa terjadi. Dia tidak mau hanya sekedar menjadi penonton. Saudara, sebagai seorang guru, maka panggilan Tuhan ada di situ untuk saudara bisa menjadi berkat dan mengusahakan bagaimana anak didik saudara bisa brilian otaknya, bisa cerdas. Saudara punya tanggung jawab yang besar. Bagaimana orang-orang yang tadinya tidak mampu untuk bisa disekolahkan. Ada orang tua saudara yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, padahal anaknya itu mau bersekolah dan pintar. Saudara sebagai seorang guru memikirkan itu dengan baik. Kau punya tanggung jawab bagaimana mensejahterakan mereka di situ.
Di dunia bisnis, kamu punya tanggung jawab. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan panggil di situ, saudara. Di tempat kuliahmu, dalam dunia pekerjaanmu, saudara punya tanggung jawab. Bagaimana hidup ini bisa mensejahterakan orang, bisa menjadi berkat, bisa mengusahakan bagaimana orang bisa mengenal Tuhan. Kalaupun dia belum mau mengenal Tuhan, bagaimana saudara melayani dia dengan baik, memberi contoh dan teladan dengan baik, mengusahakan bagaimana semuanya bisa diberkati Tuhan. Itulah tanggung jawab kita. Kalau saudara bekerja di tempat pekerjaan, jangan hanya pikir gaji deh. Terlalu rendah kamu kalau hanya memikirkan gaji. Tuhan panggil kamu untuk jadi berkat di situ. Itulah sebabnya kita harus benar-benar mengusahakan dengan baik. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan inginkan. Ada duduk di tempat-tempat di mana perpanjangan tangan gereja ada di situ. Dan dia menjadi berkat. Dalam dunia politik sekalipun. Tempatkan, pikirkan ke depan. Teman-teman di seberang sana memikirkan perkara itu, saudara. Mereka mau coba mengusahakan itu bagi kelompok mereka, saudara. Dan berbuat sesuatu. Tetapi kita bukan tujuannya bagi kelompok kita sendiri. Tetapi kita bagaimana semua tanpa memandang agama, suku, bangsa, saudara. Semua diberkati dengan kehadiran kita. Perkara dia mengenal Tuhan, mau percaya kepada Tuhan. Itu iman. Kalau Tuhan tidak jamah, dia tidak akan pernah bisa percaya. Tapi kita harus bersikap adil dan jujur. Bagaimana semuanya bisa jadi mengalami sesuatu yang baik. Kamu punya tanggung jawab di sekolahmu, di tempat pekerjaanmu, di keluargamu, di usahamu. Yeremia 29 ayat 7 ayat terakhir kita baca bersama-sama. Yeremia pasal 29 ayat 7 kita baca bersama-sama, yang siap katakan amin. Ada di depan, kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Amin. Usahakan kesejahteraan kau, usahakan berarti ada kerja. Di mana kamu aku tempatkan, aku buang. Berdoalah untuk kota kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi ada doa, ada usaha. Amin. Usahakan. Usahakan. Kalau kamu punya kesempatan menjadi RT, ambil tanggung jawabnya. Maka kamu akan mengusahakan kesejahteraan. Kalau kamu punya kesempatan menjadi anggota dewan, persiapkan dari sekarang, maka kamu akan mengusahakan kesejahteraan kota itu. Usahakan. Amin, saudara. Tapi bang, saya ini ya beginilah, jangan bilang begitu. Satukan hati kita, satukan kegerakan kita. Paling tidak hari ini, 1 bulan ke depan, persiapkan dirimu dengan baik. Engkau harus mengerti siapa yang memimpin kota, akan menjadi apa kota itu, sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Tidak semua orang bisa duduk dalam sebuah kepemimpinan. Kalau kita punya hati yang sungguh, Tuhan, sejahterakan kota kita, sejahterakan kota kami Tuhan. Tetapi saudara, belum tentu saudara dikaruniakan Tuhan untuk memimpin. Betul? Nah, kita dukung orang yang tepat. Maaf ya, saya bukan mau kampanye, bukan. Saya hanya beritahu, seorang pemimpin sangat menentukan akan menjadi apa kota yang dia pimpin. Pemimpin yang benar akan mengusahakan kebenaran bagi rakyat yang dia pimpin.
Pemimpin yang punya hati untuk kesejahteraan akan mengusahakan kesejahteraan bagi rakyat yang dia pimpin. Jadi Bang, apa maksudnya? Pilihlah orang yang tepat, doakan kepada Tuhan. Karena siapa yang memimpin akan sangat mempengaruhi jadi apa kita. Perhatikan bangsa Israel, raja-raja, saudara, kalau baca kitab raja-raja, saudara, pada saat pemimpinnya berbuat jahat dan tidak takut akan Tuhan, habis itu bangsa itu dikuasai oleh musuh-musuhnya, saudara. Tapi pada saat Yosia bangkit atau siapa Yosafat bangkit, maka saudara, mereka yang takut akan Tuhan mendatangkan kesejahteraan dan mereka diberkati oleh Tuhan. Sangat dipengaruhi oleh orang yang ada di atas. Bisakah pikiran saudara terbuka? Kita punya tanggung jawab, Dek. Saya bukan mau jadi orang politik. Sudahlah, cukuplah Iwan Obo di situ. Cukuplah calon anggota dewan di situ. Kita siapkan siapa di kota. Ada Nyonya Jamal, ada Bang Petrus Talawang, ada Iwan Obo. Siapa lagi? Siapkan. Mulai dari sekarang, usahakan bagaimana kota ini bisa sejahtera. Mungkin ada orang tanya, Abang Adi ini kok ikut-ikut seperti itu? Bukan, saya bukan ikut-ikut. Tapi saya hanya mau mengambil tanggung jawab ini. Karena saya lihat saudara masih benyem-benyem, maka saya pun harus bertindak untuk itu. Jangan benyem-benyem. Kalau saudara sudah lakukan bagian saudara, saya pun tidak perlu turun ke situ. Saya cukup memimpin, menasehati saudara dan berdoa. Tapi hari-hari ini sangat penting untuk kita bisa bergerak dan mengusahakan. Amin, saudara. Satukan hati, bertindak bersama. Amin. Kota kita membutuhkan saudara dan saya. Tuhan memberikan tanggung jawab. Lihat nanti, pada saat saudara merendahkan diri, berdoa dan berpuasa, keluargamu pasti dipulihkan. Tidak ada yang rusak yang Tuhan tidak bisa pulihkan. Semua bisa dipulihkan. Kalau kemarin saudara, sebelum hari ini beberapa waktu yang lalu, kalau saudara dengar kesaksian Bang Jamal, dia datang seperti orang yang asing rasanya. Karena kenapa? Ada menyimpan sesuatu. Istrinya itu tidak seperti dulu lagi saya lihat. Dulu ceria. Waktu dia datang dulu pertama-tama ke gereja ini sudah 7 tahun kurang lebih tidak pernah nongol. Mukanya muram. Hilang wajah berseri-serinya. Karena kenapa? Karena ada pergumulan permasalahan di tengah-tengah rumah tangganya. Hancur, hampir bercerai. Tapi pada saat Bang Jamal mengambil komitmen sebagai seorang pria yang harus bangkit dan meninggalkan semua dosa dan pelanggarannya, maka pada hari itulah diperhitungkan Tuhan. Keluarga itu berubah. Amin. Berubah. Dia merendahkan diri sebagai seorang pria yang bertanggung jawab, tersungkur di kaki istrinya itu dan berkata, Mama, maafkan saya. Sayang istriku, maafkan saya sudah berbuat dosa dan kenajisan. Ampuni saya. Kalau kau mau tempeleng, tempelenglah. Istrinya hanya diam. Tapi hatinya sangat mencintai Bang Jamal itu.
Dia berpikir, untuk apa aku menikah kalau untuk bercerai? Tidak ada artinya itu semua. Lalu dia bilang sama Bang Jamal, bukan Bang ya, suamiku, aku mengampuni kamu. Semenjak hari itu keluarga itu berubah, saudara. Dipulihkan oleh Tuhan. Dan hari ini kembali cerianya, saudara. Dia bisa joget-joget. Dulu tidak lagi seperti itu. Kalau saudara mau dipulihkan, datang ke Tuhan. Amin, saudara. Kalau keluarga mau dipulihkan, datang ke Tuhan. Hanya itu kuncinya. Enggak ada yang lain. Kau tidak bisa mengandalkan harta bendamu untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Kau tidak bisa mengandalkan kecantikan dan kegantengannya untuk kau bisa bahagia. Tidak, dek. Kau akan menyesal kalau perkara itu. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita berubah, dipulihkan. Datang ke Tuhan, amin. Hancur hati seperti Nehemia. Belum lagi kalau kau dengar sebuah kesaksian Petrus Talawang. Itu juga lebih sadis lagi. Belum lagi kalau kau dengar kesaksian Iwan Obo. Aduh, itu lebih Masya Allah. Tapi bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tapi jangan engkau mau dipulihkan hanya sekedar untuk itu lalu kau berkata, nanti aku dipulihkan oleh Tuhan juga. Tidak. Tidak harus seperti itu. Itu bukan untuk kita contoh, itu hanya untuk kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Di luar Tuhan, maka keluarga kita akan hancur. Di luar Tuhan, kota kita akan binasa. Di luar Tuhan, bangsa kita tidak akan diberkati. Hanya Tuhanlah yang bisa membangkitkan, memulihkan. Ambil tindakan bersama, berdoa, berpuasa, dan lakukan bagian kita. Tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan, bertindak, usahakan. Kita menjadi berkat bagi sangat banyak orang, dan mereka bisa mengenal Tuhan, mereka bisa dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa.